Ista'iddu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi bi ni'matihi iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni 'ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Masih seputar tentang keimanan, iman terhadap hari akhir. Apa saja hari akhir? Yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah percaya kepada hal setelah adanya kematian. Setelah adanya kematian, adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, kemudian adanya hari kebangkitan. Bukan hari kebangkitan. Kemudian adanya hari kiamat, kemudian hari kebangkitan, kemudian hari pengumpulan atau hari yaumul mahsyar, kemudian hari penimbangan atau yaumul mizan. Setelah yaumul mizan ada sirat. Setelah sirat pas di mizan itu ada al-haud ya. Di mizan itu ada al-haud. Kemudian ada sirat. Setelah sirat baru surga dan neraka. Jadi perjalanan kita masih panjang. Kita baru sampai di alam dunia. Ada alam ruh, alam rahim, alam dunia. Kemudian alam akhirat, alam barzah. Udah alam barzah, itu diantaranya alam barzah itu ada nikmat dan siksa kubur. Alam hari kebangkitan, hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian setelah hari kebangkitan, hari pengumpulan, hari penimbangan, ada al-haud atau telaga Kausar itu. Kemudian ada al-mizan, kemudian ada as-sirat, kemudian surga dan neraka. Jadi masih panjang kata Ibu perjalanan kita teh. Jadi kalau bilang dengan kematian itu menyelesaikan semua permasalahan, salah. Menurut pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, justru kematian adalah pintu gerbang yang pertama. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Saat itu yang sedang berkumpul bersama para sahabat ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan ada Abu Dzar. Kata Rasulullah ketika bertanya kepada Abu Dzar, engkau ya Abu Dzar, apa 3 hal yang paling kau cintai? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata seperti ini, aku suka lapar, aku suka sakit, dan aku suka wafat. Semua bingung gitu ya. Kan kalau ketika Umar ditanya apa yang paling kau cintai, aku mencintai mengatakan kebenaran, aku mencintai memperjuangkan yang hak, aku mencintai memperjuangkan hak Allah. Seperti itu ya. Kemudian ketika yang ditanya adalah Abu Bakar, aku mencintai duduk bersama Rasul, aku mencintai ilmu dan sebagainya. Ketika ditanya Abu Dzar, beliau bilang seperti tadi. Maka Abu Dzar ini adalah salah satu sahabat Nabi yang zuhud terhadap dunia. Jadi meninggalkan, mengutamakan kehidupan akhirat. Jadi Abu Dzar ini adalah salah seorang sahabat yang ketika hari itu dia dapat rezeki, dia habiskan hari itu. Kalau besok, ya gimana besok? Bisa nggak Bu? Susahnya kalau di perempuan mah engke kumaha. Nah, Abu Dzar adalah tipe orang yang seperti itu. Jadi kalau hari itu dia punya rezeki 1 juta, dimakan, dibuat kita buat makan tuh taruhlah 200 contoh ya. Berarti 800-nya lagi diinfakkan. Besoknya aku makan besok.
Masya Allah ya. Kata beliau, saya suka lapar, saya suka sakit, saya suka wafat. Kenapa? Kata Rasulullah, aku suka lapar karena lapar bisa melembutkan hati. Aku suka sakit karena sakit bisa menggugurkan dosa. Aku suka wafat karena dengan wafat aku bisa bertemu dengan Allah. Masya Allah ya. Minta terbuat dari apa ya hati-hati para sahabat? Lanjut. Kemudian yang akan kita bahas setelah kemarin-kemarin itu adalah alam barzah, meliputi siksa kubur dan nikmat kubur. Lanjut ke hari kiamat. Al-Qiyamah adalah sebuah ungkapan terjadinya kiamat yang disebutkan di dalam firman-Nya. Ada di Quran surat Al-Mu'min ayat 46. Potongannya adalah yauma taqumus sa'ah. Jadi bukan yauma taqumul qiyamah. Jadi sa'ah disebut sa'ah juga adalah hari yang pasti terjadi. Hari kiamat itu pasti kejadian. Di dalam Al-Quran, kiamat juga disebutkan dengan beberapa nama. Yang pertama Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, At-Tammah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, As-Sakhah, Yaumul Hisab, dan Yaumuddin. Jadi ya. Kemudian hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah. Kalau misalnya setelah kita belajar tauhid saat ini, ada lagi yang meramal 2025 terjadinya hari kiamat. Waktu itu saya masih tahu 2019. 2024 akan terjadi kiamat. Karena udah 2025 nggak jadi apapun ya Bu ya. Terus 2012 masih ingat gak Bu? Waktu kita umur berapa? 2012 bakal terjadi kiamat. Alhamdulillah enggak ya. Jadi semakin diprediksi semakin mundur. Dalil bahwa kiamat hanya diketahui oleh Allah ada di Quran surat Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Siapa yang bertanya di sini? Para sahabat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Jadi tidak ada satupun yang tahu kejadian kiamat kubro. Saat itu juga sahabat Rasulullah pernah bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Tapi Rasulullah malah balik nanya. Kata Rasulullah, apa yang memangnya sudah kamu siapkan? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Memangnya kamu sudah mempersiapkan apa? Jadi jangan ditanya hari kiamatnya kapan, karena pasti sudah akan terjadi yaumus sa'ah. Justru harus ditanyakan kepada diri sendiri, memang apa yang sudah dipersiapkan. Karena di hari kiamat nanti, hari di mana orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing, udah nggak peduli dengan satu sama lain. Artinya tidak akan ada yang bisa menolong satu sama lain. Kita jatuh di motor, di jalan, pasti nulungan Bu. Ketika nanti hari kiamat nggak peduli. Bahkan kalau misalnya saat itu kita lagi menyusui, ya seorang ibu lagi menyusui, anaknya tuh langsung dilepaskan, langsung kabur, nggak ingat sama anaknya. Kok bisa nggak ingat seorang ibu nggak ingat sama anaknya? Saking ya luar biasa. Nah, chaosnya ya hari kiamat itu. Jadi jangan ditanyakan lagi kapan terjadinya hari kiamat, tapi tanyalah pada diri sendiri apa memang yang sudah disiapkan.
Kemudian tanda-tanda kiamat. Kemudian ini adalah tanda kebijaksanaan Allah. Karena banyak sahabat yang bertanya dan penasaran, emang kapan terjadinya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu kapan persisnya. Namun Rasulullah memberitahukan bahwa tapi ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda yang mengawali bahwa kiamat setelah itu akan terasa lebih dekat. Apabila tanda-tanda itu telah tampak, berarti waktu terjadi kiamat sudah dekat. Tanda-tanda itu ada dua. Pertama, ada sughra atau tanda yang kecil. Atau sughra atau kecil, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa waktu kiamat sudah dekat. Jadi sughra itu udah mau dekat, udah dekat. Cirinya yaitu di dalam hadis Jibril alaihi salam disebutkan, yaitu ketika Jibril bertanya kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Nah, jadi Jibril nanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, orang yang ditanyai tidak lebih tahu daripada yang bertanya, tapi aku akan memberitahukan kepadamu tanda-tandanya. Asyirat, yaitu pertama, ini tanda kiamat kecil. Kiamat kecil itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa waktu kiamat sudah dekat. Sedangkan tanda kubro, jadi ada tanda sugro, ada tanda kubro. Sedangkan tanda kubro adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah ada di hadapan. Contoh nih, hari ini, kayaknya hari ini deh. Nah, ciri-cirinya nanti. Kalau tanda-tanda kiamatnya semakin mendekat, namanya tandanya masih sughra. Di dalam hadis tersebut, tanda-tanda kiamat semakin dekat. Pertama, yaitu apabila budak wanita telah melahirkan tuannya. Atau seperti itu. Apabila budak wanita telah melahirkan tuannya, ini tanda kiamat semakin dekat. Paham? Anaknya bilang, "Ma, pangisrikakeun ya, Ma." Nah, "Ma, panggilkeun ya, Ma." Alah, asa kasindiran ya, Bu ya. "Ma, nitip." Ketika seorang anak sudah memerintahkan ibunya. Nah, karena di zaman Rasulullah tidak ada kata ibu. Khidmat terhadap orang tua tidak ada. Sungguh sangat dimuliakan. Mama jadi asisten Abi, Mama panggilkeun ya, Mama pangitukeun, Mama. Tanda kiamatnya semakin mendekat. Para ibu-ibu langsung bereaksi, emang iya bisa. Setuju ibu-ibu? Tentunya. Kemudian, dan bila para penggembala sudah saling membanggakan bangunannya, dan bila, ini hadis jadi harus sama persis ya. Dan bila para penggembala sudah saling membanggakan bangunannya. Artos Bu? Kalau diam teh artinya ngartos ya. Nah, kan gitu, wanita kalau diam tandanya setuju, ini berarti akan langsung ngerti nggak maksudnya. Bila para penggembala sudah saling membanggakan bangunannya. Artos ya? Dulu kata Rasulullah, kalian itu terbelakang dan miskin. Ke siapa? Ke bangsa Arab. Nanti kalian akan berbangga-bangga dengan bangunan-bangunan yang tinggi.
orang-orang Arab dulu teh miskin, terbelakang, orang-orang yang bisanya menggembala domba saja, menggembala unta, sekarang sudah berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Kejadian Bu? Kejadian. Menara atau gedung paling tinggi di dunia, gedung apa Bu? Burj Khalifa. Itu di daerah mana? Amerika? Di mana? Di Dubai, Uni Emirat Arab. Jadi betul orang Arab. Ketika sudah ada ditemukan minyak tuh. Dulu mah belum ada ya. Jadi ketika sudah ditemukan minyak, orang-orang Arab mulai bangun bangunannya, membangun bangunannya, patung paluhur-luhur. Kemudian tanda kiamat sughra lagi, yaitu saat kaum muslimin perang melawan kaum Yahudi dan kaum muslimin mengalahkan mereka. Sekarang yang melawan Yahudi teh Israel ya, siapa teh? Kaum muslimin. Sudah terjadi perang, berarti teh hari kiamatnya semakin mendekat. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadis riwayat Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Kaum muslimin membunuhi mereka hingga ada seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu berkata kepada muslim, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini ada seorang Yahudi bersembunyi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon gorkot, karena ia termasuk pohon milik orang Yahudi. Dan FYI deh, FYA, for your information teh, di Teluk Afif itu ibu kotanya Israel, itu banyak pohon gorkot. Jadi mereka tuh menanam pohon gorkot. Kalau nanti sampai Palestina, karena juga mana teh terjadikan perlawanan ya, yang mungkin kita mah tahunya hanya sebagian. Sebenarnya dalam kondisi perang seperti itu. Kita bisa lihat di channelnya Al Jazair di Telegram tuh. Bisa lihat di channelnya, saya masuk lihat di Risalah Amar ya, di channelnya di Telegram. Mengikuti pergerakan perperangannya, bukan tentang berita tentang siapa yang meninggal, ini ditembakkan warga sipilnya, enggak, tapi mengikuti alur peperangannya. Itu sedang perang kata di sana kaum muslimin. Dan kenapa Palestina belum jatuh? Karena sebenarnya mereka tuh tetap bertahan. Nggak bisa, lamun teh mah udah habisnya tuh. Dulu mah ada namanya teh bom Hiroshima Nagasaki, langsung kan Perang Dunia II teh berakhir dengan satu bom itu saja. Sebenarnya dengan satu bom saja mungkin juga udah beres. Tapi ternyata memang terjadi perlawanan di dalamnya. Hamas itu terus bergerak gitu. Sampai nanti kaum muslimin terang-terangan melawan kaum Yahudi. Dan dibunuh semua kaum Yahudi, sampai-sampai mereka tuh bersembunyi di balik pohon, dan pohon itu bisa bicara. Iya ayah orang Yahudi, kecuali pohonnya gorkot. Kalau sembunyi di pohon gorkot, pohonnya diem aja. Karena saking kepercayaannya hal tersebut, orang Israel luar biasa malah menanam pohon gorkot. Berarti secara tidak langsung percaya kan akan terjadinya nanti peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi. Jadi itu tiga ciri kiamat sughra yang menunjukkan bahwa waktu kiamat sudah dekat. Waktu kiamat sudah dekat. Lanjut. Tanda-tanda kiamat yang kecil
Berikut dalil-dalilnya yang diberitahukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak, seperti pendeknya waktu. Kerasa teh, tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah maghrib, besok lagi. Sedikitnya amalan. Kerasa teh, munculnya berbagai fitnah dan cobaan. Kraos, ini jangan ditanya lagi ya. Fitnah di sini apa teteh? Fitnah di sini adalah saking sekarang itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, samar. Kita teh nggak tahu. Apalagi pas ada munculnya AI, teteh AI ya. Kita tuh sampai bingung, ini teh asli atau AI? Saking kita benar-benar tertipu. Kalau lama udah ibu, mama saya mau percaya we. Wah itu ya iya, mama, mah editan. Kok bisa edit itu AI mah? Nah, itu zaman fitnah itu. Udah nggak bisa samar sekali mana yang benar atau mana yang salah sekarang. Makanya hati-hati sekarang, jangan gampang komentari, jangan gampang tergiring opini. Hoax itu di mana-mana. Nah, itu kita sudah ada di zaman fitnah. Kemudian banyaknya perzinahan. Betul tidak? Betul teteh. Sampai ke warung-warung, ke kafe-kafe. Kemarin saya lihat tayangannya, anak-anak lagi jajan seblak. Kan di belakang teh mungkin suka ada apa sih, kursi-kursinya gitunya. Menuju singgala loler duaan sepasang digerebek gitu. La haula wala quwata. Jadi kan perzinahan tuh yang legal ada, yang ilegal juga banyak. Bahkan sudah masuk ke anak-anak sekolah dasar. Nauzubillah, jaga anak-anak kita ya. Kemudian banyaknya kefasikan. Betul? Apa itu kefasikan? Apa itu kefasikan? Fasik apa? Ilmunya tapi tidak dijalankan. Nah, betul. Tahu ilmunya tapi tidak diamalkan dan lain sebagainya. Sedikit lagi, adapun di antara tanda-tanda kiamat yang besar, apa itu tanda-tanda kiamat yang besar? Yaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah ada di hadapan dan sangat dekat. Bahwa kiamat itu sudah ada di hadapan dan sangat dekat. Kalau tadi mah waktunya sangat dekat, kalau ini sudah ada di hadapan. Dan ini teh lagi terjadi kiamat itu dan sangat dekat. Pertama, satu, munculnya Dajjal. Ada yang tahu apa itu Dajjal? Dajjal, Masya Allah sangat tawadhu sekali. Padahal mah apal itu, tapi sanes dadadan itu ya. Dajjal. Dajjal itu adalah makhluk, seorang makhluk itu yang buta sebelah lagi pendusta. Jadi Dajjal itu nanti datang ke muka bumi, sampai ke tiap kota itu tidak ada yang terlewatkan. Di setiap rumah teh didatangi Dajjal. Seharian itu selama 40 hari itu terjadi kekeringan terus menerus. Tidak turun hujan, kelaparan di mana-mana. Saat itu Dajjal menawarkan kehidupan. Dan yang kata Rasulullah SAW, kalau sudah ada pada masa itu, ikatlah perempuan dan anak-anaknya, ikatlah wanita dan anak-anaknya. Karena yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah perempuan. Kenapa teteh coba?
Karena kelaparan di mana-mana, rata-rata ibu-ibu memang tidak tega melihat anaknya kelaparan. Saking kelaparannya, datanglah Dajjal menawarkan segala kenikmatan, menurunkan hujan, menghidupkan orang yang sudah wafat. Jadi disangkana Dajjal itu Tuhan. Dajjal itu yang menciptakan. Akhirnya mereka jadi pengikut Dajjal dan jadi musyrik. Gitu kata ibu. Makanya kata ibu, kuatkan lagi akidahnya. Masih ingat cerita kisah Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud, masih ingat kisah Ashabul Ukhdud? Yang seorang ibu melempar anak bayinya dengan dirinya ke parit berisi kayu bakar api melah. Nah, gitu ya. Jadi kata Rasulullah di daerah Yaman, di negeri Yaman, raja saat itu bikin parit. Di parit itu ada kayu bakar, ada api. Siapa yang beriman kepada Allah, mereka dilemparkan ke api-api tersebut. Sampai akhirnya seorang ibu ibu-ibu ragu karena bayinya masih kecil, ibu masih orok. Ketika mau masuk, terjadi gitu, hampir mau kufur. Tapi bayinya langsung bisa bicara. Kata bayinya, ibu jangan ragu, sesungguhnya Allah bersama kita. Akhirnya lompatlah dengan bayinya ke api yang mati. Nah gitu. Jadi disangkana kita tuh baik ke anaknya. Jangankan nantilah udah muncul Dajjal, kita sering gak tegaan ibu-ibu ke anak-anak. Karunya badai cenah ngaos, karunya bobo meniti berak capeun. Can diacan bu Dajjal bijil ibu udah lelah. Udah karunya bangun nah. Gak apa-apa ini dunia, ayo go. Subuh nih karunya ini dedeh teuing, subuh keneh didalit keneh bangun. Lamun itu kebakaran kumaha karunya nuju bobo. Ya, baru muncul Dajjal kita sudah gak tega terhadap anak-anak. Kumaha udah muncul Dajjal. Gitu. Itu baru satu ciri tanda-tanda kiamat yang besar. Masih ada banyak, 3, 4, masih banyak, ada 5 lagi. Apa itu? Mungkin nanti di pekan depan insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruka wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sarul hulana, silahkan kembali ke khalaqahnya masing-masing.